Halo teman-teman, pada kesempatan ini kami dari kelompok Fiversko akan mengajak teman-teman semua untuk mengingat kembali sebuah kasus yang sempat menggemparkan publik menjadi perbincangan luas di masyarakat. Mungkin sebagian dari kita masih bertanya-tanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana dampaknya, serta bagaimana pihak pengelola transportasi menanganinya. Nah, untuk itu, dengan menjawab rasa penasaran tersebut, kelompok kami akan memaparkan dan menganalisis isu tersebut melalui presentasi yang berjudul Analisis Isu dan Potensi Krisis KRL Komuter Line. Nah, ini berdasarkan teori Rush Issue and Crisis Management yang dikemukakan oleh Michael Register dan Jedi Larkin. Jadi, disimak ya teman-teman. Profil perusahaan KAI Komuter. KAI Komuter merupakan anak perusahaan dari PT Kereta Api Indonesia atau Persero yang bertugas mengelola layanan kereta komuter di Indonesia. Perusahaan ini berperan sebagai penyedia transportasi massal perkotaan yang melayani jutaan penumpang setiap harinya. Visi KAI Komuter adalah menjadi operator transportasi perkotaan terbaik di Indonesia yang mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pelanggan. Adapun layanan yang dikelola oleh KAI Komuter meliputi Komuter Line Jabodetabek, Komuter Line Merak, Komuter Line Yogyakarta sampai Solo, Komuter Line Prambanan Express. Sejarah kasus ini bermula pada 9 Maret 2026 ketika seorang penumpang perempuan diduga mengalami pelecehan seksual di dalam KRL rute Bogor Jakarta Kota. Kejadian ini terjadi saat kondisi kereta sedang padat oleh penumpang. Menurut keterangan korban, pelaku yang berada di belakangnya diduga melakukan tindakan tidak pantas berupa kontak fisik yang tidak wajar, seperti menggesekkan tubuh dan mencoba menyentuh bagian tubuh korban. Pada awal kejadian, korban sempat ragu untuk bereaksi karena kondisi kereta yang penuh dan ruang gerak yang terbatas. Namun ketika tindakan tersebut terus berlanjut, korban berinisiatif untuk mendokumentasikan kejadian sebagai bukti. Korban kemudian memberanikan diri untuk mengonfrontasi pelaku dan meminta bantuan kepada penumpang lain. Momen tersebut terekam dalam sebuah video yang menunjukkan korban berteriak meminta pertolongan dengan kalimat, "Pak, tolong Pak, pelecehan Pak." Lanjutan sejarah kasus, dokumentasi yang berhasil direkam korban kemudian diunggah melalui akun sosial media @inanisa. Dalam waktu singkat, video tersebut menyebar luas di berbagai platform seperti TikTok dan X, sehingga menjadi viral dan menarik perhatian masyarakat. Viralnya video tersebut memicu berbagai respon dari publik. Banyak pengguna transportasi umum, khususnya perempuan, menyampaikan kekhawatiran yang sama terkait keamanan dan kenyamanan selama menggunakan KRL. Peristiwa ini tidak lagi dipandang sebagai kasus individual, melainkan sebagai isu yang mencerminkan masih adanya potensi kerentanan penumpang terhadap tindakan pelecehan seksual di transportasi publik. Akibat tingginya perhatian masyarakat dan pemberitaan media, kasus ini berkembang menjadi isu reputasi bagi KAI Komuter karena berkaitan langsung dengan aspek keamanan penumpang yang menjadi salah satu tanggung jawab perusahaan. Tahapan pengembangan isu berdasarkan model Register dan Larkin terbagi menjadi 4. Yang pertama, origin, yaitu munculnya isu. Kedua, amplification dan mediation atau penyebaran isu. Dan ketiga, organization, tekanan terhadap organisasi. Keempat, itu ada resolution, penyelesaian isu. Tahap origin yaitu tahap potensial atau mendefinisikan masalah. Pada tahap ini, isu pelecehan seksual di komuter line sebenarnya sudah memiliki potensi untuk muncul sebagai masalah. Hal ini karena masih terdapat kekhawatiran masyarakat, khususnya perempuan terkait keamanan saat menggunakan transportasi umum. Selain itu, kasus pelecehan di KRL bukanlah kejadian yang pertama, sehingga isu keamanan penumpang perempuan sebenarnya sudah ada sebelumnya. Namun, pada tahap ini, isu tersebut belum mendapat perhatian luas dari media maupun masyarakat. Isu baru mulai berkembang ketika muncul kasus yang kemudian viral dan menjadi sorotan publik. Tahap mediation dan amplification atau tahap berkembang. Memasuki tahap ini, isu mulai mendapatkan perhatian yang lebih luas. Hal ini terjadi setelah korban mengunggah dokumentasi kejadian ke media sosial yang kemudian menyebar dengan cepat di berbagai platform media digital.
Pemberitaan media massa semakin membesar eksposur kasus tersebut, sehingga memicu diskusi publik mengenai keamanan perempuan di transportasi umum. Akibatnya, tekanan terhadap KAI komuter semakin meningkat, baik untuk memberikan klarifikasi, melakukan investigasi, maupun memperkuat upaya pencegahan pelecehan seksual di lingkungan KRL. Kemudian kita memasuki tahap organization atau critical stage. Pada tahap organization atau critical stage, isu telah berkembang menjadi perhatian utama publik dan mulai berpotensi menimbulkan krisis bagi organisasi. Pada fase ini, organisasi dituntut untuk mengambil tindakan nyata serta membangun komunikasi yang efektif guna merespon isu dan menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam kasus pelecehan seksual di komuter lain, publik mulai memberikan tekanan kepada KAI komuter melalui berbagai saluran, seperti media massa, komunikasi perempuan, aktivis, hingga pengguna KRL. Tekanan tersebut muncul karena adanya tuntutan agar perusahaan bertindak tegas terhadap pelaku pelecehan seksual di lingkungan transportasi publik. Media massa kemudian mengangkat kasus ini secara intensif sehingga isu berkembang menjadi perhatian luas dan berpotensi mempengaruhi citra serta reputasi perusahaan. Di sisi lain, masyarakat mulai menuntut peningkatan sistem keamanan, pengawasan, serta perlindungan yang lebih maksimal bagi para penumpang, khususnya perempuan. Sebagai bentuk respon, KAI komuter mengeluarkan pernyataan resmi, melakukan koordinasi dengan pihak berwenang, serta memperkuat langkah pencegahan dan kanal pelaporan bagi korban. Pada tahap ini, respon perusahaan menjadi sorotan publik karena sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap komitmen KAI komuter dalam menciptakan transportasi yang aman dan nyaman. Kemudian memasuki tahap yang terakhir yaitu tahap resolution atau dormant stage. Pada tahap resolution merupakan fase ketika isu mulai mereda karena telah ditangani oleh organisasi, sehingga perhatian publik dan media perlahan menurun. Meski demikian, isu tetap memiliki potensi untuk muncul kembali apabila tidak diikuti evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Pada kasus komuter lain, KAI komuter melakukan investigasi melalui penelusuran CCTV serta berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku. Sebagai bentuk tindakan tegas, terduga pelaku kemudian dimasukkan ke dalam daftar blacklist KAI komuter agar tidak dapat kembali menggunakan layanan. Selain itu, perusahaan juga memperkuat langkah pencegahan melalui peningkatan pengawasan keamanan, kampanye anti pelecehan seksual, edukasi kepada penumpang, serta penguatan mekanisme pelaporan. Setelah langkah-langkah tersebut, intensitas pemberitaan media dan diskusi publik mulai menurun. Sementara, kepercayaan masyarakat perlahan kembali pulih. Dengan demikian, isu memasuki fase dorman atau mereda. Namun, potensi munculnya kembali isu serupa tetap ada apabila kejadian yang sama terulang di masa mendatang. KAI komuter menunjukkan respon cepat. Publik melihat adanya keberpihakan kepada korban. Pelaku masuk proses identifikasi dan blacklist. Kepercayaan pengguna mulai dipulihkan. Sistem keamanan berbasis CCTV semakin diperkuat. Secara keseluruhan, langkah-langkah tersebut menunjukkan keberhasilan KAI komuter dalam mengelola isu sehingga dampak negatif terhadap reputasi perusahaan dapat diminimalkan. Kesimpulan, kasus pelecehan seksual di KRL awalnya merupakan masalah individual, tetapi berkembang menjadi isu publik setelah tersebar luas di media sosial. Besarnya perhatian masyarakat terhadap isu keamanan di transportasi umum berpotensi memicu krisis reputasi bagi KAI komuter. Namun, melalui respon yang cepat dan transparan, KAI komuter berhasil mengendalikan persepsi publik sehingga isu tersebut tidak berkembang menjadi krisis reputasi yang besar. Nah, jadi teman-teman udah pada ngerti kan? Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai analisis isu dan potensi krisis KRL komuter lain. Kami juga menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, baik dalam penyampaian maupun isi presentasi ini. Oleh karena itu, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau keliruan dalam tiap penjelasannya.
Kami juga berharap presentasi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan isu dan krisis dalam sektor transportasi publik. Atas perhatian dan kesempatannya, mungkin itu aja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jadi, terima kasih.